bahwa Pi Network adalah proyek cerdas, proyek masa depan, dan tentu kita tidak ingin menyesal di belakang hari, seperti waktu munculnya Bitcoin. Selamat datang di channel Dunia Bisnis, channel yang akan membahas seputar bisnis, khusus untuk Anda. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mari kita bangun bersama channel ini, supaya bisa berkembang, dan bermanfaat bagi kita semua. Di video kali ini, admin akan membahas Pi Network. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, admin mau jelaskan bahwa admin tidak dibayar oleh siapapun. Admin, murni cuma mau sampaikan saja ada apa dengan Pi Network. Admin mau bertanya, berapa suplai koin Pi Network sekarang yang sudah beredar, dan berapa total suplai yang akan beredar setelah mainnet? Dan apakah penambangan Pi Network akan terus berlanjut, atau dihentikan? Yang bisa jawab dengan data valid, silahkan komen. Di dalam dunia cryptocurrency, ketika sebuah perusahaan akan mengeluarkan koin kripto, maka perusahaan akan membakar 20% di awal, dan ini yang dinamakan airdrop. Diberikan gratis, kepada para pencari airdrop, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sama halnya dengan Pi Network, sekarang yang ditambang adalah airdrop. Walaupun belum ada yang tahu pasti, berapa jumlah airdrop yang didistribusikan, dan berapa maksimal total supply koin Pi Network yang akan beredar. Saya contohkan sedikit ya, ini ada airdrop NFT SEA, dengan maksimal total supply sebesar 10 juta dan dibakar 20% di awal untuk airdrop. Ketika listing di Binance akan berharga $200 untuk satu koin NS. Masuk di akal karena total supply koin cuma 10 juta. Teman-teman bisa membaca sendiri webnya, alamat ada di deskripsi video. Sedangkan untuk Pi Network, sampai sekarang total supply, belum ada yang tahu pasti. Admin tidak membenci Pi Network ya, cuma ingin sedikit mengulas dan menjelaskan apa yang akan terjadi dengan Pi Network. Jika total supply tidak dihentikan, maka koin akan sangat banyak di pasaran, dan koin Pi Network akan sangat murah harganya. Karena lebih banyak koin, daripada yang membeli. Admin contohkan lagi, sebuah koin bernama Pi Futures, atau Future Cash, ketika pertama launching, harga satu koinnya sampai $4. Kenapa sekarang bisa sangat murah? Jawabannya cuma satu, penambang baru berdatangan, dan maksimal supply tidak dihentikan. Ini juga bisa terjadi dengan Pi Network, jika maksimal supply tidak di-stop. Buat teman-teman yang mau terus menambang, ya menambang saja, karena dalam bisnis pasti ada resikonya. Dan resiko jika Pi Network scam, ya kehilangan waktu dan kuota data. Lalu, berapa harga koin Pi Network setelah mainnet? Harga koin Pi Network setelah mainnet, jangan berharap harga tinggi. Karena jika setelah mainnet langsung harga tinggi, maka akan terjadi penjualan besar-besaran. Harga setelah mainnet $1 sampai $100. Apakah harga koin Pi Network bisa naik? Jawabannya adalah bisa. Jika memang proyek Pi Network berhasil, harga koin masih bisa naik. Karena komunitas Pi Network sudah ada dan sudah terbentuk, inilah kenapa perlu waktu 3 tahun, untuk membangun. Manusianya dulu, membangun komunitasnya dulu, baru setelah itu ketika Pi Network meluncur di pasaran, sudah sangat bernilai. Dan inilah kenapa kita harus acungkan jempol kepada core team. Walaupun di awal admin kritis, tapi tetap harus akui.
bahwa Pi Network adalah proyek cerdas, proyek masa depan, dan tentu kita tidak ingin menyesal di belakang hari, seperti waktu munculnya Bitcoin. Karena admin yakin, banyak dari kita tertinggal oleh Bitcoin, yang dulu kita remehkan. Tentu, kita tidak inginkan mengulang kesalahan yang sama, seperti waktu Bitcoin muncul. Dan jangan sampai apa yang kita anggap sepele, malah bisa jadi ladang rejeki buat kita. Bitcoin, kini menjadi mata uang kripto utama di dunia. Namun sebelum mencapai kejayaan seperti saat ini, banyak orang yang menganggap remeh nilai Bitcoin sama seperti Pi Network. Hal itu pula yang dilakukan seorang pemuda bernama Muhammad Usep. Pengguna akun Facebook tersebut, mengaku pernah memiliki 3019 Bitcoin. Namun dia kemudian menukar ribuan aset Bitcoin tersebut dengan voucher game online. Hal inilah yang kemudian disesali Muhammad Asep setelah mengetahui Bitcoin kini menjadi mata uang kripto utama. Apalagi dengan nilainya saat ini, aset Bitcoin sebesar 3019 yang dimilikinya jika dirupiahkan akan mencapai 2,693 triliun rupiah. Andai tidak dia tukar ke voucher game school saat itu, tulis Muhammad Asep di forum diskusi tersebut, sambil memasang capture dari unggahannya di Facebook 10 tahun lalu saat menanyakan cara menukar Bitcoin. Kini setelah 10 tahun berlalu, Muhammad Usep teringat dengan ribuan aset Bitcoin-nya tersebut saat berdiskusi di grup Facebook Info Coin Micin. Pasalnya saat itu, dia tidak mengetahui nilai Bitcoin dan memilih menukarnya dengan voucher game online. Padahal di tahun 2010, satu Bitcoin berharga Rp14.000. Sehingga jika dirupiahkan, Asep bisa mengantongi 43,526 juta rupiah. Tentu kisah ini tidak ingin terulang ke kita, yang sedang berjuang di Pi Network. Admin juga tahu, dan paham kripto, tapi admin berani ambil resiko dengan nambang di Pi Network. Setidaknya kalau proyek Pi Network berhasil, akan bisa merubah kehidupan keluarga bersama para pionir lainnya. Dan kalaupun gagal, kita cuma rugi waktu dan kuota data saja. Salam sehat, terus menambang untuk keluarga tercinta. Salam, Admin Dunia Bisnis Channel.